Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Maaf ya, ayat 2 sampai 8 ya di perikop yang berjudul Iman dan Hikmat. Jadi di sini surat Yakobus ya. Jadi mengajarkan kepada ini ya kita bahwa kita tuh jadi orang jangan bimbang. Amin ya. Kita pasti pernah ada di situasi ya, karena di sini dikatakan juga bahwa berbahagialah orang yang mengalami ini ya, jatuh ya ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Salah satunya pasti bimbang ya saat mengalami itu. Petrus juga mengalami antara mengakui bahwa itu Tuhan Yesus guru dia atau tidak. Akhirnya dia menyangkal. Amin ya. Jadi di sini diajarkan bahwa kita itu kalau percaya itu ya udah percaya saja, jangan bimbang. Tetapi seperti juga Petrus yang pernah mengalami itu juga, tetapi akhirnya mengambil keputusan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sampai rela disalibkan terbalik ya. Mereka mengalami berbagai-bagai pencobaan, tetapi pencobaan itu menghasilkan ketekunan karena mereka tahu tujuan akhir mereka itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Mereka sudah melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga. Dengan mata mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Amin ya. Iman dan hikmat. Selama kita masih ada di dunia seperti Petrus ya, saat melakukan hal yang bahkan fatal ya, menyangkal Tuhan Yesus, tapi kemudian berbalik, selamat, bahkan diminta Tuhan untuk mengembalakan domba-dombanya. Tuhan meminta 3 kali sampean. Iman dan hikmat. Selama napas kita belum selesai di dunia ini, maka kesempatan untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan itu tidak pernah tertutup. Kitalah yang menutup kesempatan itu, tetapi Tuhan tidak pernah. Amin ya. Walaupun manusia juga seringnya menutup kesempatan itu bagi manusia lain ya, tetapi selama kita tidak mengizinkan, maka Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Tuhan akan memberi hikmat. Karena apa? Masalah hikmat, masalah iman, masalah surga itu masalah pribadi antar manusia dengan Tuhan. Manusia lain bisa merancangkan yang jahat, tetapi selama kita tidak mengizinkan, maka Roh Kudus yang dalam diri kita tetap bekerja. Amin ya. Karena masalah iman, masalah hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap manusia itu masalah pribadi. Surga itu juga masalah pribadi, antara satu manusia dengan Tuhan. Orang lain walaupun bisa dipakai Lucifer ya untuk mengganggu, tetapi tidak akan bisa mencegah berkat-berkat Tuhan yang diberikan atas manusia tersebut. Makanya di sini dikatakan berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Hasilnya ketekunan. Amin ya. Janganlah kita merasa sempurna kemudian menjadi pencobaan-pencobaan bagi manusia lain sampai kita lupa untuk berlomba dengan iman kita sendiri. Kemudian Tuhan berkata terlambat, selesai waktumu di dunia. Tidak ada kesempatan untuk berbalik. Makanya Tuhan mengajarkan untuk fokus pada diri kita. Karena sekali lagi, iman, hikmat, surga itu masalah pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Amin ya. Apapun yang dilakukan manusia, asalkan kita berpegang pada Tuhan,
Tuhan akan buka jalan, akan beri hikmat. Apapun yang terjadi atau hal-hal ya yang kita lakukan di masa lalu, ingat, itu juga dilakukan manusia lain. Kesalahan, dosa, itu dilakukan semua orang. Tetapi yang membedakan itu manusia itu berpegang teguh pada Tuhan atau enggak. Kalau dia berpegang teguh pada Tuhan, dia akan tahu. Kalau manusia itu pada dasarnya semuanya itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Maka dia akan tetap maju ke arah Tuhan. Karena tahu hidup manusia ini ya, iman kita atau surga yang dijanjikan itu sekali lagi masalah pribadi antara satu manusia dengan Tuhan. Begitu juga hikmat iman yang dicurahkan kepada manusia itu masalah pribadi. Tetapi yang tidak menjadi pribadi adalah karena kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus bersaksi, berfirman untuk menyelamatkan manusia lain. Maka kita harus melakukan itu. Nah, masalahnya di pengalaman beberapa orang ya, ada orang lain yang menutup kesempatan itu untuk manusia lain itu tidak bisa berfirman atau tidak bisa bersaksi atau tidak bisa melakukan atau memberikan firman Tuhan, tetapi pasti ada jalan. Seperti apa? Ya seperti saat kita bertemu dengan orang, kita bisa memberitahukan, atau kita di zaman canggih ini ya, kita bisa melakukan secara online seperti yang banyak orang lakukan. Salah satunya saya juga. Kita bisa upload ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram, atau ke Twitter, atau manapun, platform manapun ya. Sekali lagi, iman, hikmat, surga itu urusan antar pribadi dengan Tuhan. Karena apa yang baik menurut dunia itu belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang sempurna menurut dunia itu belum tentu sempurna bagi Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh melihat sampai kedalaman hati. Banyak yang dianggap manusia sempurna itu akhirnya tidak juga dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati dan kebutuhan Tuhan itu apa. Maka dipakai orang-orang yang memang saat itu Tuhan butuhkan. Tuhan Yesus berperkara ya di dunia ini. Banyak orang-orang yang kita baca ya di Alkitab yang menurut dunia tidak sempurna tapi dipakai Tuhan. Musa gagap tapi dipakai Tuhan. Maria, wanita sundal, berdosa, tetapi dipakai Tuhan. Petrus menyangkal, tetapi dipakai Tuhan. Sekali lagi ya, Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Dan apa yang Tuhan pilih di masa lalu itu tentu menjadi contoh bagi kita di masa sekarang ya, bahwa Tuhan bisa memakai apapun, siapapun. Yang bahkan menurut dunia itu berdosa. Karena Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati. Karena sekali lagi, Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan semua orang manusia itu berdosa. Tidak ada yang tidak. Makanya jangan saling menghakimi. Makanya salinglah menyelamatkan. Amin ya.